Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi sama Bu dulu. Masih tentang FEB dan KPK. Oke, kali ini kita akan bahas kedua-duanya. Kalau kemarin satu-satu dulu ya, FEB, KPK. Sekarang FEB dan KPK cara kedua. Nah, ini dia yang paling sering akan kita gunakan nanti. Karena ini lebih efisien caranya. Karena ini akan langsung mendapatkan kedua-duanya. FEB plus KPK. Oke, ini harus diperhatikan ya. Jangan lupa konsepnya ini harus paham yang kemarin, apa itu faktor ya, kemudian bilangan prima. Nah, ini dia nih, harus tahu bilangan prima di sini. Oke, sebelum ke sana Bu akan jelaskan dulu bilangan prima. Oke, ini Bu kasih ini dulu ya. Bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Yaitu bilangan yang hanya memiliki dua faktor ya. Apa contohnya? Yaitu 2. Nah, berapa lagi? 3. Nah, kenapa 3? Kenapa 2? Ya, kita ambil 3 ya. 3 ini hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 3. Apa itu faktor kemarin? Yaitu angka yang habis dibagi oleh angka itu sendiri. 3 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bisa dibagi oleh 3 angka itu sendiri. Ya, dia hanya memiliki dua faktor. Kita lanjut, berapa lagi? 5. Nah, 5 juga sama. 5 ini hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 5. Karena 5 hanya bisa dibagi oleh 1 dan hanya bisa dibagi oleh 5. Nah, kita coba 4. 4 kenapa nggak masuk dalam bilangan prima? 4 itu memiliki lebih dari dua faktor. Ya. Yang pertama, 4 bisa dibagi 1. Kemudian 4 bisa bagi 2. 4 bisa bagi 3. Tuh, memiliki 3 faktor. Ya, paham? Itu dia. Kemudian setelah 5 ada 7. Ya, 7 itu hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan 7. Hanya bisa dibagi oleh 1 dan 7. Kemudian setelah 7, 11. Kenapa enggak 8? Kenapa enggak 9? Kenapa enggak 10? 8 itu banyak faktornya. 8 bisa dibagi 1, bisa bagi 2, bisa bagi 4, bisa bagi 8. Tuh, 4 faktornya. Begitu juga dengan 9. Ya, 9 itu memiliki faktor 3. 1, 3, dan 9. Ya, makanya tidak termasuk di dalam bilangan prima. Oke, paham ya? Jadi bilangan prima itu hanya memiliki dua faktor. Berapa lagi setelah 11 kira-kira? Iya, benar. Setelah 11 itu 13. Setelah 13, angka yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 17 dan seterusnya. Banyak ya? Banyak sekali ya. Oke, jadi itu dia bilangan prima. Nah, jadi konsepnya FEB dan KPK ini harus bisa paham dulu bilangan prima, karena pembaginya hanya boleh dibagi oleh bilangan prima. Nggak boleh selain bilangan prima. Nggak boleh dibagi 4 ya, karena 4 nggak ada di bilangan prima. Nggak boleh dibagi 6, 9, 10, nggak bisa ya. Oke, kita coba ya contoh. Tentukan FEB dan KPK dari dua soal aja ya. Nomor 1, nomor 2. Nomor satunya misalkan 20 dan 30. Nomor 2, 32 dan 48. Nah, itu dia. Jadi FEB KPK ini yang menggunakan pohon faktor kalau angkanya besar ya, memudahkan sekali. Oke, lagi sekali di sini harus paham pembagian dan perkalian ya. Selalu di mana-mana matematika kuat perkaliannya, pembagiannya mudah matematika. Oke, kita lanjut menjawab. Oke, pertama tentukan dulu pohon faktornya. Gimana caranya menentukan pohon faktor? Ya, 20 sama 30. Itu di bawah ya, nomor 1. Berapa pohon faktornya? Nah, ini
menggunakan cabang. Ini ada cabangnya. Ya, berapa angka yang habis dibagi oleh 20 di bilangan prima ini? Ya, ada 2, ada 5, ya. Boleh pakai yang kecil dulu. Boleh 5 juga, tapi biasakan yang kecil dulu ya. Biar sistematis. Oke, bagi 2. Nah, bilangan primanya jangan lupa dilingkari ya. 20 bagi 2, 10. Nah, karena 10 ini belum bilangan prima, lanjutkan lagi pembaginya. Ya, kita bagi 2 karena masih bisa dibagi 2. Ingat, pembaginya harus bilangan prima. 10 bagi 2, 5. Nah, 5 karena 5 sudah bilangan prima, maka selesai. Ya, gampang ya. Oke, jadi 20 ya, 2 kali 2 kali 5. Terus dulu di bawahnya 2 kali 2 kali 5, atau disingkat dengan 2 pangkat 2 kali 5. Nah, itu dia ya. Tapi jadi lebih gampang kalau begini ya. Kemudian 30. Cari pohon faktor 30 bagi 2. Ya, kenapa? Karena 30 habis dibagi 2. Boleh nggak bagi 5? Boleh. Ya, pakai 5 juga boleh. 30 bagi 2, 15. Nah, karena 15 kan bukan bilangan prima, masih bisa kita bagi-bagi. Bagi berapa? 3 boleh, 5 juga boleh karena habis dibagi oleh 15 ya. Kita coba 3 dulu dari kecil ya. 15 bagi 3, 5. Nah, udah. Karena 5 bilangan prima, stop ya. 30 yaitu 2 kali 3 kali 5. Nah, kita singkat di sini ya. 2, kita taruh 5-nya di sini karena biasakan kali 3 kali 5. Nah, usahakan kalau ada angka yang sama satu deret ya, karena itu akan memudahkan kita untuk mencari FPB-nya nanti. Oke. Nah, kalau sudah begini kita bisa menentukan FPB dan KPK-nya. FPB dan KPK. Nah, dengarkan ini kuncinya. FPB. Apa itu FPB? Kalau di sini FPB-nya ambil yang sama, pangkat yang kecil, ya. Jadi mana yang sama ada angkanya, sama-sama ada 2, sama-sama ada 5. 3 kan nggak ada temennya di atas, jadi nggak usah diambil. Dan pangkat yang kecil, ya. Jadi 2 pangkat 2 dengan 2, yaitu yang kecil 2. Jadi di sini 2. 3 diambil nggak? Enggak. Ya, karena nggak ada temennya 3. Nah, 5 ada temennya, kita ambil ya yang sama. Yang mana yang diambil? Karena sama-sama nggak punya pangkat atau sama-sama kecil, ambil salah satu. Jadi 2 kali 5 yaitu ambil salah satu. 5 yaitu 2 kali 5, 10. Itu dia FPB-nya. Ya. Ingat lagi sekali, FPB itu ambil yang sama, yang sama-sama ada angka maksudnya, dan pangkat yang kecil. Ingat ya. Kemudian KPK. Yang mana KPK-nya? Sisa dari FPB tadi. Ya, yang mana yang belum diambil? Yaitu 2 pangkat 2. 3 kali 3 kali 5. Tuh. Ya. 2 pangkat 2 ini kan sama artinya dengan 2 kali 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60 KPK-nya. Ya, itu dia. Paham? Oke, kalau masih belum paham, kita coba lagi contoh kedua. 32 dan 48. Oke, 32. Cari lagi pohon faktornya, ya. 32 bagi 2, yaitu 16. Bagi 2, 8. Masih bisa bagi 2. 4 bagi 2, 2. Ternyata faktornya cuma 1. Ya, yaitu 2 aja. Kemudian 48. Ya, 48 bagi 2, 24 bagi 2, 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Nah, itu dia. Oke, kalau sudah, kita tentukan FPB dan KPK-nya. Oke, di samping ya, beda tempatnya. FPB, KPK, belum langsung ya. Nah, karena ini kita langsung hitung nih, 1, 2,
3, 4, 5. Ingat nomornya ya, bukan faktornya, bukan bilangan primanya. Nah, biar bisa membedakan. Dan berapa duanya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ya. 2 pangkat 5. Tuh. Kemudian kalau 48 tuh 2, 3, 4. Ada 4. 2 pangkat 4 kali 3. Nah, sekarang sorry. Ininya dulu ya. Ini bukan FPBKPK-nya. Oke, ini 32, ini 48. Faktorisasinya dulu. Ya. Baru sekarang FPB. Ingat lagi sekali, FPB itu angka yang sama, pangkat yang kecil. Nah, ini kan yang sama nih. Mana yang kecil? Yaitu pangkat 4. 2 pangkat 4. 3 diambil nggak? Enggak, karena 3 nggak ada temannya. Ingat pangkat yang sama, ya yang ada sama, maksudnya ada angka yang sama, pangkat yang kecil. 3 ini nggak diambil karena di sini nggak ada temannya. Ya. Kemudian 2 pangkat 4 kita hitung 4 kali 2-nya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Oke. Kemudian KPK. Nah, KPK sisanya. Tadi yang belum diambil 2 pangkat 5 kali 3. Tuh. 2 pangkat 5 kan ini dia nih. 32 ya. 2 kali 2, 16. 16 kali 2, 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 dikali dengan 3. Kita hitung sama-sama. 32 kali 3, 96. Itu dia KPK-nya ya. 96. Oke, jadi bisa bedakan ya. Bu Guru kasih kesimpulannya. Jadi untuk menentukan FPB dalam pohon faktor itu ambil yang sama, pangkat yang kecil. Kalau KPK sisa dari FPB itu diambil semua. Ya. Oke, yang masih bingung boleh ditonton lagi videonya Bu Guru ya. Masih bingung boleh tanyain ke madrasah. Nah, apa kalian cari Bu Guru ke madrasah, nanti tanyakan gimana caranya ya. Mungkin kalau tatap muka face to face mungkin lebih bisa ya. Oke, kita cukup, jangan lupa dicatat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.